Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore waktu Kabupaten Sopeng. Saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Ngospek, ngobrol seputar edukasi kesehatan yang digagas oleh ID Cabang Sopeng. Perkenalkan, saya sendiri Dr. Dadang di sini sebagai host untuk memandu podcast ini. Saat ini saya bersama dengan Ketua ID Cabang Sopeng yaitu Dr. Safriadi, spesialis penyakit dalam, dan kita akan membahas lebih detail tentang podcast Ngospek ini dan bagaimana sebenarnya ide itu muncul sehingga podcast ini hadir. Oke, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Eh, Kemarin kita di Cabang Sopeng membuat sebuah launching ya di kantor DPRD Kabupaten Sopeng tentang podcast Ngospek itu dalam rangka HUT ID dan juga dirangkaikan dengan HKN yang ke-58 ya, HUT ID yang ke-72. Pada saat itu kita meluncurkan sebuah program yaitu program Ngospek yang tujuannya katanya untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat awam. Dan bisa dijelaskan lebih detail lagi dok tentang apa sebenarnya Ngospek ini dan apa menjadi landasan gagasan sehingga muncul ide seperti ini dok? Ya, terima kasih banyak dok. Jadi Ngospek ini tadi dok sudah disebutkan tadi dokter Dadang. Ngospek ini akronim dari ngobrol seputar edukasi kesehatan. Jadi ide ini muncul dari hasil pertemuan sebetulnya kita teman-teman dari ID Cabang Sopeng. Kita coba cari kira-kira apa lagi yang kita bisa buat untuk Sopeng. Kalau selama ini ID Cabang Sopeng sudah melakukan banyak kegiatan, tapi untuk kegiatan-kegiatan edukasi itu masih sangat kurang. Kegiatan baksos hampir tiap tahun kita laksanakan, bahkan beberapa kali. Kemudian turun ke daerah bencana, kemudian anjang sana ke panti asuhan, kemudian kegiatan-kegiatan ilmiah sudah terlaksana. Tapi yang memang agak kurang yaitu kegiatan edukasi. Jadi teman-teman di ID Cabang Sopeng, khususnya di bidang pengembangan organisasi, kemarin kita rembuk, akhirnya keluarlah ide. Bagaimana kalau misalnya kita buat kegiatan edukasi. Nah, salah satu media yang memang sekarang sangat berkembang ya media sosial, medsos. Baik itu Facebook, YouTube, kemudian Instagram. Nah, dari situ kita coba berpikir dan sama-sama kita bahas, akhirnya keluarlah ide Ngospek ini. Gitu dok. Seputar edukasi kesehatan. Jadi edukasi yang berbasis teknologi dan jaringan sosial. Betul. Itu akan dijadikan nanti upaya untuk tentang promotif preventif nanti Iya, masyarakat. Karena kalau sekarang rata-rata masyarakat bukan cuma di kota, bahkan sampai di daerah pelosok semua sudah kenal Facebook, YouTube, semua nonton YouTube. Bahkan kita kemarin kan sempat baksos di daerah gunung, mereka sudah bisa kenal YouTube, bisa lihat YouTube. Saya kira media ini bisa kita jadikan wadah untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Ya, kemarin kan juga sempat pada acara itu ada penandatanganan MOU dengan pihak terkait di betul, pemerintah Kabupaten Sopeng. Ya, bagaimana tindak lanjutnya nanti bentuk kerjasamanya? Ya, jadi sebetulnya ini juga kita berpikir jangan sampai misalnya podcast kita ini nanti arahnya kemana-mana. Jadi sebetulnya salah satu alasan kita berpikir kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Infocom supaya selain sebagai ini juga kan Infocom kita ketahui mungkin teknologinya lebih bagus, kemudian jaringannya lebih luas juga. Jadi kita ingin bekerja sama supaya Ngospek ini bisa lebih luas, lebih memasyarakat, lebih dikenal masyarakat dan bisa dijangkau ya oleh semua lapisan masyarakat. Jadi rencananya bukan cuma media sosial seperti Facebook, Instagram, kemudian YouTube tentunya. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Infocom, ke depannya
Diskominfo ya, Dok? Diskominfo. Ya, Iya, Diskominfo. Diskominfo. Kedepannya tayangan ini bisa lewat TV kabel, TV Dok. kabel. Oh iya. Diskominfo kan membawahi TV kabel Oke. yang lumayan luas anunya, Dok. Daripada TV kabel itu cuma memutar video-video pernikahan ya, Dok ya. Betul, betul, Dok, Mungkin betul sekali. bisa diputar ini kegiatan ngospek nanti. Kemudian nanti kan ada beberapa narasumber ya, Dok ya. Iya. Awalnya mungkin dari internal ID dulu ya, Dok. Narasumbernya atau Sebetulnya ngospek ini kita sebetulnya bukan cuma sekedar membahas masalah penyakit, bukan cuma membahas bagaimana pencegahan penyakit, tapi kedepannya kita akan mungkin panggil teman-teman teman-teman yang non kesehatan yang berhubungan juga dengan kesehatan, misalnya dinas kesehatan, program-program kesehatan ya, di betul. kabupaten yang terbaru, kemudian di rumah sakit misalnya kita bisa panggil manajemen rumah sakit, apa-apa pelayanan rumah sakit yang terbaru yang hadir di Ya, Sopeng, mungkin lebih supaya lebih ya, masyarakat membahas tentang pelayanan publik ya tentunya. Betul. Mungkin ada juga nanti kemungkinan akan membahas sedikit tentang kebijakan-kebijakan publik tentang kesehatan ya. Ya, saya kira ini penting juga, Dok, karena masyarakat bukan harus tahu, bukan cuma sekedar penyakit, pencegahan penyakit, kemudian preventif promotif, tapi kebijakan-kebijakan tentang kesehatan itu masyarakat juga perlu tahu. Misalnya bisa jadi kita undang nanti BPJS. Oh iya. Nah, BPJS kan banyak hal-hal yang masyarakat belum tahu tentang alurnya bagaimana, sistematikanya bagaimana. Betul, karena kadang selalu masyarakat pelayanan kesehatan itu berbenturan dengan BPJS. Mungkin karena ketidaktahuan atau apa ya, itu yang perlu kita sosialisasikan. Mudah-mudahan lewat ngospek ini bisa memediasi hal-hal yang seperti ini, Dok. Ya, amin. Harapannya seperti itu, Dok ya. Iya. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi informasi seperti ini, kemudian pasti akan menjadi medianya ID sebenarnya, bagaimana berhubungan dengan masyarakat, karena mungkin kita sebagai dokter punya keterbatasan untuk menjangkau seluruh masyarakat, untuk berkenalan dengan masyarakat. Mungkin lewat media seperti ini ya mungkin menjadi salah satu sarana perkenalan kita dokter dengan masyarakat. Iya, karena alhamdulillah, Dok, SDM, kalau kita berbicara mengenai SDM, untuk ID Sopeng sendiri, kalau kita lihat anggota-anggota ID Sopeng, hampir kalau masalah SDM hampir sangat lengkap Sopeng, Dok. Ditambah pelayanan juga di rumah sakit, di puskesmas, alhamdulillah lengkap. Dan misalnya saya dengar-dengar ini yang kedepannya kan puskesmas sudah akan dilengkapi dengan USG. Hal itu kan mungkin juga jadi perlu istilahnya perlu perkenalan, perlu penyebarluasan ke masyarakat. Jadi kalau masalah SDM, insya Allah ID Sopeng hampir lengkap lah, Dok. Jadi melalui media ngospek ini mudah-mudahan kita bisa perkenalkan teman-teman yang ada di Sopeng, membagi-bagi ilmunya ke masyarakat, sehingga artinya kita bantulah pemerintah. ID Sopeng akan terus bersinergi dengan pemerintah, baik itu dalam hal pelayanan, kemudian edukasi, kemudian ya hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan lah, kita akan terus dukung pemerintah karena kita kan tujuannya baik. Kita ingin masyarakat Sopeng sehat, Dok. Itu saja. Ya, oke, Dok. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa program yang terdekat yang akan dilakukan ID Sopeng? Ya, apa program yang terkait dengan Apakah itu terkait dengan peningkatan kapasitas dokter atau apakah dalam bentuk pengabdian masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan. Yang berhubungan dengan ngospek itu atau yang paling dekat ini, Dok? Yang paling akan kita lakukan sebagai mungkin juga bentuk penyampaian kepada masyarakat bahwa akan ada kegiatan seperti ini. Kalau sebetulnya kalau ID Sopeng kita sudah ada program kerja yang sudah disusun dari awal terbentuknya kepengurusan yang baru ini. Kepengurusan baru kita kan 2021 sampai 2024, 3 tahun. Untuk program yang terdekat ini nantinya sebetulnya kan terkait yang baru-baru ini juga terjadi di Sopeng. Kemarin kita
turut berduka juga kepada keluarga kita di Sopeng terjadi musibah banjir. Mudah-mudahan kita bisa lalui dan kemarin kita sudah rapat, kita sudah siapkan tim dok, Oh, sudah ya, siapkan untuk tim untuk penanggulangan turun bencana, ya. penanggulangan bencana. Artinya kita mungkin turun ke dampak bencananya dok. Jadi Oh, iya. setelah banjir surut, kemudian mungkin kita kita data dulu, kita tunggu informasi dari teman-teman di ujung tombak kita di daerah ya di puskesmas. Mudah-mudahan kita ada informasi apakah ada daerah yang terdampak berat banjir ini sehingga kita bisa turun. Iya, Tim ID selalu siap turun pada saat ada bencana, insya Oh, iya. Allah. Jadi tim emergensi Ya, untuk ya. mudah-mudahan juga sih kedepannya kita sudah bentuk tim emergensi. Tapi selama ini kalau ada kegiatan seperti Baksos kemarin dok, selalu ada teamwork kita bentuk. Yang terbaru kemarin kita kerjasama dengan PDGI. Iya. Kita cari wilayah yang memang agak sulit dijangkau, masyarakatnya juga akses kesehatan ke sana yang susah. Nah itu yang jadi sasaran kita. Dan mudah-mudahan kedepannya kegiatan-kegiatan ini akan terus berlanjut. Kalau tidak salah tahun ini kita sudah 3 kali baksos. 3 kali baksos. 3 kali baksos dan semuanya di daerah terpencil. Mudah-mudahan tahun 2023 karena podcastnya ini di akhir tahun dok ya. Iya, podcast akhir tahun. Besok itu sudah tahun 2023. Jadi mudah-mudahan di 2023 kegiatan-kegiatan ID akan lebih bermanfaat. Ngospek bisa lebih maju karena kita jadwal sih dok. Mudah-mudahan ngospek bisa kita laksanakan atau bisa tayang 2 kali sebulan. Mudah-mudahan bisa. Dan kalau banyak ininya dok, banyak apa lagi istilahnya, banyak viewernya, mudah-mudahan bisa. Ya tugasnya tim ya. Ketua bidang pengembangan organisasi ya mungkin bisa naikkan sampai 3 sampai 4 kali seminggu. Ya karena kegiatan edukasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Sopeng. Saya kira yang hampir saya lupa dok, yang saya mau sampaikan bahwa kegiatan ngospek ini sebetulnya juga atas dukungan Pemda Sopeng. Iya. Nah, kita sempat audiensi ke Pak Bupati menyambut baik kegiatan ini dan langsung waktu itu di Pak Bupati langsung hubungi Diskominfo. Diskominfo untuk membantu kita bagaimana kegiatan kita ini bisa memasyarakat, bisa menyebar luas ke masyarakat, sehingga kegiatan ngospek ini betul-betul bisa menjadi media edukasi kesehatan di Sopeng. Saya kira itu cikal bakalnya dok ya. Betul. Sehingga terjadi kerjasama dengan Diskominfo itu. Oke dok, itulah tadi diskusi dan bincang-bincang bersama Ketua ID. Mungkin kita bisa tutup dok dengan slogan satu ID terus maju ya dok ya. Oke. Dok. Satu ID terus maju. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.